Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat, selamat bertemu kembali walaupun dengan jarak yang jauh dimanapun saudara pada saat ini, di rumah, di tempat khusus, biarlah kiranya kita bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah kita mengundang kuasa-Nya, agar kita memiliki kekuatan dan semangat untuk belajar firman ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami patut bersyukur pada hari Sabat yang kudus ini. Betapa indah ya Bapa dekat dengan Tuhan, sekalipun kami dibatasi oleh jarak, tapi kami disatukan dalam iman dan percaya. Firman yang akan kami dengarkan saat ini, biarlah kiranya menjadi kekuatan, penghibur, dan juga menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, layakkan untuk menyampaikan pekabaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kata yang sangat penting di dalam hidup ini. Dan saya yakin semua kita memiliki kata ini. Saya yakin bahwa pada waktu kita mendengarkan kata ini, maka kita akan merasakan sesuatu yang mengikat kita dengan orang lain. Apakah itu di rumah, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu di dalam pelayanan, dan di mana saja. Yaitu kata sahabat. Di dalam Alkitab ini ada satu pekabaran penting mengenai sahabat. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23. Apa kata firman Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kata-kata yang begitu menguatkan dan boleh jadi kita semua yang mendengarkan hari ini, kita akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Yakobus 2 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudaraku yang kasih, ini adalah kata-kata yang sangat inspiratif buat saudara dan saya. Kalau saja pencipta alam semesta ini, pemilik segala sesuatu, baik orang kaya, baik orang miskin, maupun jabatan dan apa saja, pemilik satu-satunya boleh berkata menjadi sahabat saudara dan saya, seperti kata-kata kepada Abraham. Ya, biarlah itu menjadi semangat baru, menjadi kekuatan baru bagi kita pada hari ini. Apa kata Yesus tentang sahabat? Ini yang menarik buat kita. Pada waktu saya mencari tahu kata sahabat yang lebih dekat dengan apa yang Alkitab katakan. Ini dalam bahasa aslinya disebut Ahab atau Aheb dalam bahasa Ibrani. Yaitu memiliki kasih sayang, mengasihi atau menyenangkan. Itulah kata sahabat. Jadi kalau kita boleh menyatakan itu sahabat saya, berarti kita memiliki hubungan kasih sayang, saling mengasihi dan menyenangkan. Itu kata sahabat. Di dalam bahasa Yunani, pada waktu Yesus katakan aku menyebut kamu sahabat, sama. Artinya yang dicintai, yang disayangi, teman. Jadi pada waktu Yesus katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku,
Berarti kita diangkat oleh Tuhan menjadi temannya, menjadi orang yang dicintai dan disayangi olehnya. Itu dari kata philos atau philia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat menolong bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam kata sahabat dan kukasihi ini dibandingkan dalam 2 ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 7. Firman Tuhan berkata, bukankah engkau Allah yang Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Abraham disebut di situ sahabatmu itu. Lalu dalam Yesaya 41 ayat 8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi kalau ada kata sahabat, tidak lepas dari kata kasih. Saudara-saudara, menjadi sahabat Allah, intinya ialah kita harus mengasihi. Dan inilah yang dirangkumkan oleh Yesus pada waktu dia bertemu dengan seorang pemuda yang kaya yang datang bertanya tentang penurutan, tentang keselamatan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37-38. Pada waktu ditanya, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Saudaraku yang kasih, kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada saat kita mengatakan kita adalah sahabat Allah, atau sebaliknya Tuhan katakan kita adalah sahabatnya, berarti saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan kita itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Bagaimana caranya? Saudaraku yang kasih, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Saudara-saudara, penurutan kepada perintah Tuhan adalah sesuatu yang mudah kalau kita di dalam Tuhan. Tapi adalah satu hal yang sulit bila mana kita terpisah dengan Tuhan. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa terjadi sesuatu yang sulit, yang berat pada saat kita menuruti firman Allah? Karena hati kita tidak ada di dalam Tuhan. Karena pikiran kita, kemauan kita jauh dari pikirannya. Sekiranya hati kita dipautkan, tidak ada yang sulit, saudara. Kita hidup berdampingan dengan orang yang kita kasihi. Ya, mungkin orang-orang muda sekarang ini yang sedang ada PDKT, ya ini mudah kita bisa terjemahkan akan firman ini mengenai persahabatan. Saya yakin kalau kita sedang pendekatan satu sama lain, karena kita memiliki keinginan dan kita mau meraih cinta itu, apapun yang dikatakan kita mau melakukannya. Tidak jarang kita dengarkan pada waktu orang sedang menjalin hubungan satu dengan yang lain, para pemuda. Ada kata-kata yang manis, laut kuseberangi, gunung akan kudaki. Itu kata-kata yang romantis didengarkan oleh pasangannya, bagaimana meluapkan cinta kasihnya.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun kalau kita mengasihi betul-betul dari hati kita, dari lubuk hati yang dalam, kita mau lakukan sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus pada malam, ya, pada hari Sabat ini. Saudara-saudaraku yang kasih yang kedua, di dalam Yohanes 15 ayat 14. Bagaimana kita mengasihi Allah sesuai dengan keinginan Allah itu, karena Dia adalah sahabat kita. Dikatakan di sini ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan katakan, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah kekasihku, engkau yang kusayangi jika engkau melakukan, berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mudah dimengerti bukan? Kalau saja kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Perintah-perintah yang dikatakan oleh Yohanes tadi tidak berat, karena yang membuat berat itu sebenarnya di sini. Di sini saudara. Tapi kalau kita sudah diikat dalam kasih Tuhan, harusnya di sini ringan, di sini ringan, tangan kita pun, kaki kita pun, semua akan terasa ringan untuk melakukannya. Dan jangan lupa, di dalam ayat berikutnya, ayat 16, kata Tuhan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga kepadamu. Jadi inilah sebenarnya kerinduan dari Tuhan kita. Kenapa Dia rindu saudara menjadikan saudara sahabat? Supaya kita ini berbuah, berbuat dan menghasilkan. Dan itulah sebenarnya cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 firman Tuhan katakan begini. Ayat 15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa-apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Perhatikan saudara. Karena apa kita disebut sahabat? Dikatakan di sini, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudaraku, seorang sahabat tidak ada rahasia. Yesus tidak menyembunyikan rencananya kepada saudara dan saya. Sorga tidak menyembunyikan rencananya bagi dunia ini sebenarnya. Dia telah paparkan, Dia telah ungkapkan, Dia telah nyatakan saudaraku. Dan inilah kata-kata yang manis dari Yesus. Karena kamu sahabatku, aku telah memberitahukan segala sesuatu kepadamu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kalau sahabat saudara, biasanya coba lihat, kalau orang bersahabat semua dibuka, semua diceritakan. Sahabat yang paling intim di atas dunia ini adalah suami istri. Tidak ada rahasia. Dan saya juga boleh katakan orang-orang yang mempunyai persahabatan yang sangat dekat satu dengan yang lain, semua akan membukakan rasa susah, rasa senang mereka satu terhadap yang lain. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak ada rahasia yang disembunyikan sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kata firman Tuhan? Dikatakan begini, bagaimana kita bersahabat sesungguhnya dengan Tuhan.
Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Dia tidak mau diduakan. Tidak ada perselingkuhan di sana, saudaraku. Karena Tuhan mengangkat saudara dan saya sebagai pengantin wanitanya. Dia mau kita ini bersahabat hanya dengan Dia. Jadi orang yang duniawi itu adalah bermusuhan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, itu adalah kasih kepada Allah. Sekarang pertanyaan, bagaimana kasih kepada sesama manusia? Matius 22 ayat 39 Yesus katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau dipanggil sahabat Allah, tidak hanya dengan Tuhan, saudara, itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan menginginkan cinta segitiga, tapi bukan di dunia ini cinta segitiga berbahaya, saudara. Kalau untuk Tuhan, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, itu cinta kepada segitiga dengan cinta kepada kita juga, itu tidak masalah. Tapi kalau di dunia ini kita segitiga, cintanya berbahaya. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan di sini? Bagaimana kita menjadi sahabat yang baik kepada sesama manusia? Di dalam Yohanes 15 ayat 12 katakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa contoh sahabat sejati di dalam Alkitab. Salah satunya ialah Jonatan dengan Daud. Bagaimana persahabatan mereka diikat, saudara-saudara, dicatat dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud. Dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudaraku, inilah persahabatan yang diikat oleh Daud dan Jonatan sebagai sahabat. Ayat 1 Samuel 20 ayat 4 katakan, Jonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Wow. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah persahabatan. Kalau ada sahabat, apa yang kita minta tidak dikasih, apa yang kita inginkan tidak dilakukan. Saudaraku, tanya dulu itu sahabat apa itu? Tapi sahabat yang benar adalah dia mau meringankan hatinya, pikirannya, langkahnya, hartanya untuk menolong. Itulah sahabat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat yang baik bagi manusia, baik bagi Tuhan. Lukas 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saudara-saudara, ada dua di sini yang kita dapatkan dari yang bersahabat ini. Satu, sahabat yang rendah hati. Dia duduk, tidak langsung cari muka, tidak langsung cari perhatian. Tetapi oleh karena dia dilihat oleh sahabatnya yang baik juga, bahwa dia merendahkan hati, sahabat ini membawa dia, menghormati dia, membuat dia di depan. Dan hormat itu dilihat oleh orang banyak. Saudaraku, persahabatan yang baik adalah saling merendahkan hati dan saling menghormati. Jadi kalau sahabat yang baik itu, saudara, bukan hanya mau dihormati, bukan hanya mau diperhatikan, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik saling mengasihi, saling merendahkan hati,
saling menghormati. Luar biasa. Dan inilah dikatakan dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudaraku yang kasih, Tuhan merindukan sahabatnya, umatnya itu adalah orang yang rendah hati. Yang berikut, tidak berlaku curang. Saudaraku yang kasih, terjadi persahabatan antara Abimelek dengan Abraham. Dan pada waktu mereka bersama-sama dalam Kejadian 21 ayat 23, inilah yang dikatakan oleh Abraham. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kutinggali sebagai orang asing. Persahabatan yang baik tidak putus hanya dalam satu era, saudara. Dan tidak berlaku curang. Persahabatan yang baik sampai ke anak cucu, bahkan ke cicit. Itulah persahabatan yang baik, yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada udang di balik batu. Kalau saya bersahabat karena menginginkan sesuatu, ingat saudaraku, satu saat persahabatanmu akan menjadi rusak. Karena engkau tidak tulus bersahabat, tetapi ada udang di balik batu. Persahabatan yang setia, yang sungguh-sungguh akan beranak cucu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana berikutnya? Orang yang bersahabat tidak membenci. Saudaraku ingat, banyak orang-orang yang memfitnah padahal sahabat. Di depan dia berbicara baik, di belakang menusuk luar biasa. Hati-hati. Kita juga seperti itu kepada Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan, kita percaya. Tapi pada waktu kita menjalankan kebenaran ini, kita adalah pendusta. Karena tidak benar apa yang kita lakukan. Ini kata Tuhan. Jikalau seorang berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudaraku, ini tidak bisa dibohongi. Tuhan kita tahu dari atas, dari sorga, apa yang saudara pikirkan dan saya pikirkan. Jika engkau membiarkan kebencian, kejahatan bertahta di dalam hatimu, engkau tidak akan pernah memiliki ketenangan dan kedamaian. Saudaraku yang kasih, itulah yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu Kain membunuh saudara kandungnya sendiri. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat yang baik, dia adalah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, itulah sahabat yang baik. Tidak memilah-milah waktu, tidak memilah-milah situasi. Ada orang pada waktu baik-baik, dekat, rame sahabatnya. Di situ dia susah ditinggal. Itu bukan persahabatan, saudaraku, yang sesungguhnya. Sahabat yang baik. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, apa dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan setelah itu ia mendoakan, meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudaraku, kalau kita mendoakan orang yang di sekitar kita, terlebih sahabat kita, Tuhan juga memberkati kita. Ya. Sahabat yang baik itu ada kesepakatan. Amos 3:3, berjalan kedua orang bersama jika mereka belum berjanji, tidak mungkin. Ya. Jadi orang yang bersahabat itu pasti ada kesepakatan. Orang yang bersahabat itu kerjasama, saling bantu. Galatia 6:2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Dan yang terakhir adalah, bila mana kita mengasihi dengan baik, menjadi sahabat Allah, hiduplah dalam damai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat inti kita tadi Yakobus pasal 2 ayat 22-23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan karena itulah kamu disebut sahabat Allah. Saudara-saudaraku, kalau kita hanya miliki iman, tidak ada perbuatan, kita bukan sahabat Allah. Dan perbuatan itu di mana dinyatakan adalah dalam hidup kita kepada sesama manusia dan kepada Tuhan tentunya. Semoga pelajaran pada saat ini boleh menolong kita lebih dekat kepadanya. Bila engkau merasa susah, berbeban berat, pandang kepada Yesus yang sudah dipaku di kayu salib itu. Dan Yesus segera datang, mau membawa kepada kita mahkota kehidupan. Semoga saudara dan saya nanti satu hari kelak kita disambut. Mari, hai hambaku, sahabatku yang setia. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau sendiri memanggil kami menjadi sahabat-Mu. Tuhan, ajari kami melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk berbuat segala kehendak-Mu. Dan kami boleh hidupkan ini di dalam kehidupan kami yang serba terbatas. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar dari hari ke hari kami boleh dituntun, dibina, diayomi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami boleh berdiri sebagai sahabat yang baik di dunia ini kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu memohon berkat. Kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.